pertama kali yang dilakukan ketika sudah dinyatakan meninggal, apa yang harus dilakukan? Ini ku penting. Napa? Menata posisi jenazah. Terus yang penting lagi, kalau bisa ruas-ruas yang nanti menyulitkan untuk digerakkan waktu memandikan niku digerak-gerakkan, diubah-ubah ngoten lho. Nggih. Diubah-ubah nih. Niku mengke mboten kaku ngoten lho. Ketika dimandikan diguyur banyu sekeco. Nah, nggih, sip. Cuman kadang-kadang wong mati niku yo ene sing gak dikonangi. Roh-roh wis kadung meninggal, wis konangan posisine gak pas, wis kadung kaku. Apa yang dilakukan? Napa? Nggih tetep ditoto, mangke dikasih napa? Biasane nek kula dipraktekne, nah banyu teh. Nggih, banyu teh anget-anget, rodok kenthel sithik nggih. Niku diusap-usapkan terus. Niku mangke saged di napa? Ditoto, dilemeske saged. Ngoten. Nah, cokak. Nek cokak niku mesakaken. Nggih. Nggih. Tapi sing praktis niku nggih teh niku. Nggih. Bon, cokak monggo, tapi mangke harus dibersihkan nggih. Cokak niku soalnya saged tembus teng lebet estu. Terus kemudian ketika sudah dinyatakan meninggal, kemudian sudah ditata, ini baru proses tajhiz jenazah. Pertama adalah memandikan, kemudian mengkafani, setelah itu disolati. Jangan sampai dibalik, itu harus berurutan. Sebelum dimandikan tidak boleh disolati, sekalipun sholat ghaib. Nah, tuh. Kemudian untuk memandikan niki biasanya nek tenggene panjenengan dipangku nopo diseleh teng meja. Nah, nggih. Saged mawon dipangku nggih saged, diseleh meja nggih saged. Cuman prakteknya niku sebenarnya lebih mudah tenggene meja. Intine mboten kudu meja, nek cara tiyang riyen wonten damel meja-mejonan saking gedebok niku nggih saged. Intine tenggene posisi sing dhuwur, banyu sing jeblok teng ngandhap mboten balik nyiprat nyanggone jasate mayit. Ngoten nggih. Nah, nek dipangku Mas, panjenengan tiang tiga majeng sik. Nggih. Ki leh arepe lungguh sampean ngendi engko nek arep mangku. Dukne sik. Mangku. Pun ngajeng niki saged. Nah. Masih. Nggih. Sik Mas. Sampean lungguh ae sik. Lungguh. Nah, ngoten. Carane nggawa nggih pertama niku sing gotongke king dalem utawa king lebet kamar tenggene tempat pemandian ajeng dilungke tenggene sing mangku, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Sing lungguh penak leh nampani, awake dhewe nggih penak leh. Tapi nek padha-padha tangan tengen ning isore niku nggih dumpu. Nggih. Terus posisi berjalan niku tetep dari arah kepala, nggih. Niki mlakune mriko. Misale keng jero omah mriko niku posisi kepala di depan terus ngoten. Nggih, ngoten. Nah, setelah itu kemudian niki nyon kaine setunggal mah.
sak-sake. Rada panjang. Sampai maju gini Mas. Jangan lupa ketika memandikan posisi tubuh jenazah niki tetap tertutup. Tetap tertutup. Nah, ketika menyulitkan untuk memandikan ketika ditutup semuanya, maka yang paling baku mulai dari pusar sampai lutut. Niki aurat yang paling sensitif, harus tertutup. Laki-laki maupun perempuan sama seperti itu. Aja sampai diudani bligung-bligung. Kenapa? Karena menjaga kehormatan jenazah itu hukumnya sama dengan menjaga kehormatan orang yang masih hidup. Nah, ini yang mangku, ini harus keluarganya. Laki-laki bisa, perempuan bisa, tapi harus keluarganya. Nah, terus kemudian setelah itu baru proses memandikan. Pertama, nek teng mriki diwudoni sik napa dimandikan? Mandikan dulu. Dimandikan. Diwudoni sik apa didusi sik? Jenengan nek adus kramas ngeten nika wudu sik apa adus sik? Sunahnya niku tetap wudu dulu, diwudukan dulu. Wudunya sama, caranya sama dengan kita waktu wudu. Maksud apa ini? Oke. Wudunya sama, urutannya sama. Pertama membasuh muka, kemudian kedua tangan, terus kemudian kepala, kemudian kaki. Lah niki posisi waktu mewudukan jenazah niki rodok dimiringke, rodok di napa ngeten saged utawa rada didengengeke saged. Nggih. Nah, sik enten yang terlupakan niku. Bahas wudune engko sik. Pertama yang dilakukan bukan mewudukan tapi membuang kotoran jenazah di dalam perut. Nggih, membersihkan. Ketika posisi di pangku, maka sing bagian memangku kepala niki kakinya ditaruh atas ngeten. Nah, terus niki membantu ngangkat bagian belakang. Terus posisi tangan niki melirit perut jenazah mulai dari pusar sampai ke bawah, atas pusar nggih, sampai ke bawah. Nah, sret. Lah niki aja lali niki ditandongi kalih timbo sambil diguyur banyu. Biasanya itu keluar kotoran ketika sebelum meninggal masih mengonsumsi air atau masih makan. Tapi nek wis beberapa bulan nggak makan, nggak minum ya nggak keluar. Nah, niku dibersihkan dulu, kemudian setelah itu dicewoki, ngerti dicewoki? Niku harus keluarganya sendiri, harus keluarganya sendiri. Bahkan kalau keluarganya itu lain jenis, maka harus pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Cewoki. Setelah bersih kemudian baru proses memandikan, ini diambil terus napa niku diwudukan. Seperti urutannya kita waktu wudu, niatnya ada di dalam buku niku podo. Lah wudu niku sunnah sebenarnya, tapi ketika diwudukan harus atau wajib disertai dengan niat wudu. Nah, kemudian waktu memandikan, setelah wudu selesai baru dimandikan. Nah, niki biasanya sebelum diguyur air, kotoran-kotoran yang ada di jenazah itu dibersihkan, mulai dari kotoran dalam hidung, telinga, mata, bawah kuku. Biasanya nek teng mriki alate napa? Cotton bud, enten sing merang. Terus enten sing napa nika gagang suruh. Nggih. Intinya apa? Pakai alat yang lemes, yang tidak terlalu tajam, jangan sampai cemiti, sapa nggih? Jangan sampai yang tajam,
Itu dibersihkan sambil disirami air, dibersihkan terus. Ketika kurang bersih pakai alat yang lain sing rodok kaku. Sing penting jangan sampai melukai jenazah. Ketika telah dibersihkan maka kemudian diguyur. Nah, tinggal siwurmu. Nah, niki waktu mengguyur jenazah, ya, posisi jenazah niku dimiringkan ke kiri, ngeten. Makanya nek dipangku niku rada ribet. Soalnya napa nek dimiringke kersane air niku mboten masuk ke dalam lubang yang ternganga untuk di anggota jenazah. Gak mlebu irung, gak mlebu mulut, nek mulute meng terbuka. Nah, diguyur. Pertama dari kepala, kemudian apa itu? Wah, nang banyune tenan. Kemudian anggota tubuh bagian kanan. Ya kesunahnya sama dengan kita waktu mandi. Paham ya? Nah, terus setelah itu kemudian dimiringkan ke kiri. Nah, jangan lupa dimiringkan itu maksudnya yang bagian belakang niki tetap harus terguyur. Nah, terus terutama bagian aurat, bagian apa? Anggota-anggota yang terselip, kelek, terus nun sewu, nopo selangkangan dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar terbasuh, jangan sampai kelewatan. Bahkan ada di keterangan buku, ya, sama dengan waktu mandi besar untuk nun sewu ibu-ibu atau untuk wanita yang memang los ya. Nah, waktu duduk kok ketok metrotrok, lah niku kudu diterbasuh, nggih. Nggih. Nah, niku harus terbasuh. Jadi dicewoki sing genah bersih dalam apa sampai ke dalam tenan, ya, baik di jalur depan maupun jalur belakang. Nah, pun. Kemudian, pun Mas, jenengan mriko monggo dikafani mengke. Jangan lupa yang paling baku waktu memandikan itu yang terbaik tempat yang sepi di dalam jeding atau di ruangan tertentu. Kalau di tempat terbuka boleh, tapi harus ditutup dengan kain satir yang tidak bisa dipandang oleh orang lain. Ngoten nggih. Nah, kadang satire mek sakmene, ndelok nang kono bodho ngadeg, ngertakne tabarukan ngoten. Nggih. Nah, napa melih jenazahnya ayo. Nggih. Biasanya ketika jenazah sudah mulai proses dimandikan, niku yang lain niku sambil noto kain di dalam. Sambil noto kain. Nah, pertama dipotongi, ukuran jenazah dilebihi 20 cm atas, 20 cm bawah. Nah, kalau jenazahnya laki-laki bisa dengan 3 lapis kain kalau memang per lapisnya itu mencukupi untuk tubuh jenazah. Nah, boleh ditambah dengan izar, apa izar? Tape, terus ditambah dengan gamis, ditambah dengan surban, itu untuk laki-laki, dan ditambah lagi yang untuk bagian anggota dalam napa niku sing napa vital nggih, niku dipakai ditambah celana-celanaan cawet. Nggih. Nah, untuk wanita itu 2 lapis kain, ketika per lapisnya itu bisa mencukupi. Biasanya nek kain niku kan nggih sak menten iki napa ambane mboten saged nyukupi, napa melih posisi jenazah sedakap ngeten. Terus jenazahnya gede, gak ngerti. Oke. Lah, maka
Bagaimana kalau tidak mencukupi per lapisnya? Berarti kalau bisa mencukupi 2 lapis baru mencukupi tubuh jenazah, 2 lapis dihitung 1. 3 lapis baru mencukupi tubuh jenazah, 3 lapis dihitung 1. Dihitung 1. Jenazah gowedai, jan gedit pol kae. Lah, enggak. Dan seterusnya, ngoten nggih. Lah, mangke kantun menambah lapisan yang lain sesuai dengan kesunahan sing kita fahami. Ngoten nggih. Lah, ada beberapa tempat untuk menyiasati itu agar lebih mudah, itu kainnya disambung, dijahit. Boleh, boleh. 2 jadikan 1 atau 1,5. Agar kainnya itu lebar, tiap lapis bisa mencukupi jenazah. Nah, angsal niku. Sangsal. Cuman kadang-kadang penjahite niku kadang sing mboten patek wani. Nggih. Pun, yang pertama setelah kita potong-potong nggih, pertama yang disiapkan adalah kain. Kain tali. Nah, tali itu relatif. Minimal 3 biasanya. 3, nggih. Nah, boleh kalau memang 3 dirasa kurang cukup karena tubuh jenazah terlalu besar, ya. Niku butuh tambahan kain agar waktu diangkat atau waktu digotong lah, ya. Niku tidak terbuka. Cara bahasa Jawane mboten meletok. Nah, maka harus ada tambahan 1 tali atau 2 tali. Sing penting nek sing paling saya niku ganjil. Berarti 3, 5 kurang ya 7. 11 sing kayak mumi. Terus bagian tengah, bagian tali yang untuk mengikat anggota yang besar, contohnya seperti dada, pinggang, itu butuh sambungan. Nah, caranya nyambung, iki mau sampean sambung nggak Mas? Niki mboten dipati ngeten iki. Tali langsung. Kenapa? Nanti setelah dimasukkan di liang lahat, ketika sudah dimasukkan ke liang lahat, niku ikatan-ikatan jangan sampai ikut di dalam kubur. Tujuannya apa? Itu doa bilhal agar si jenazah tidak terikat dengan duniawi. Ora terikat karo keluargane, ora terikat karo urusan neng dunyane. Akhirnya ora balik yang omahe. Enten ngoten niku. Iku unen-unen zaman riyen. Tapi intinya itu adalah doa bilhal agar mayit tidak terikat dengan dunia. Pun taline wangsul. Niki disaleh ngisor yen mawon. Kemudian pertama ketika jenazahnya laki-laki, misalnya laki-laki sih ya. Nah, laki-laki kita pakai 3 lapis. Ayo, dibeber lapisnya. Nah, ketika jenazahnya itu posturnya biasa-biasa, cukup dibentangkan seperti ini, ditumpuk-tumpuk. Tapi ketika jenazahnya agak besar, niki di zigzag bisa, atau digeser ke sini, ya bisa. Sing penting mengke piye carane ampre bisa tertutup. Nah, rada rene Mas. Sithik-sithik ae. Aja kayak iki jemput balik nih, iki ditarik ngisor nih. Tarik ke bawah. Nah, iki agak ke sana.
Sing padha Mas. Nah, terus satu lagi. Iki ukurane padha. Gak padha iku ukurane kudu iki. Sami. Oh nggih. Tapi jangan lupa kesunahan-kesunahan ketika menggelar kain-kain per lapisnya itu dikasih wewangian dan pengawet. Berarti biasanya lek tenggene dhewe napa? Nah, niku kapur barus digecek nggih, dibeberne terus diwur-wurne, diwehi minyak. Nah, terus mangke dibeberi malih ndure, diwehi kapur barus malih, diwehi minyak. Terus selanjutnya. Terus setelah itu baju kurung, pangapunten. Cara membuat gamis, yang namanya gamis itu biasanya apa? Ukurannya berapa? Dari bahu sampai bawah bawah lutut itu ukuran gamis. Nah, kemudian kita ukur sesuai dengan posturnya jenazah. Nah, itu calon jenazah ya. Tanggo gunting ya. Jadi seukuran situ lah cari nanti jadinya seperti ini. Ini ki nggawene ndek, soalnya dhisik bonekae cilik. Lah saiki bonekae gedhi. Ngaten. Nih. Jadi seukuran bau, kemudian kita lipat jadi dua, terus kemudian kita lipat lagi memanjangnya, terus dikelowong tengah, terus bagian depan niku dibelah sedikit. Tujuannya nanti agar mudah waktu proses memakaikan gamis ke jenazah. Dereng. Oh enten. Terus anu Mas, gamis anu gamis sing ndek wis ae. Ndi kae? Tuh iki sing tak gawe kene. Jadinya seperti ini. Mudah toh? Jadinya seperti ini. Terus nanti letakkan ya 3 lapis, terus di atasnya 3 lapis gamis, terus di atas gamis izar, ayo jari tapih. Nah sini. Terus di atas tapih ini apa? Sriwal, sarawil, cawet, sempak. Nah, bentuknya seperti ini. Terus oleh karena laki-laki maka disunahkan pakai sorban. Sorban. Carane makaikan sorban itu sama dengan waktu seorang laki-laki pakai sorban itu kan relatif. Enek sing koyok jilbab, betul dikudungne ngoten nika.
terus disampir ning ngeten enten, nggih ta? Enten sing diudeng-udengke, sing iso ngudeng-udengke. Nggih, diketke teng dhuwur ngeten nika wonten, terserah nyumanggane niku tergantung kesukaane panjenengan. Pun. Terus setelah itu jenazah digotong dari tempat pemandian, tapi tetap dalam keadaan tertutup, ya, tetap dalam keadaan tertutup. Dan, nah setelah seperti ini, maka apa yang dilakukan biasanya? Nah, menutup lubang-lubang tubuh jenazah dengan kapas dan menaburi rempah-rempah. Biasanya kan jenengan tumbas satu paket nika, satu paket piranti tajhis jenazah itu sudah komplit. Kayak wedak nika lho, nggih. Nah nika. Niku pertama menutup lubang-lubang tubuh jenazah. Untuk hidung ambil kapas sedikit dimasukkan ke hidungnya. Kanan, kiri. Telinga ambil sedikit dimasukkan. Mata ambil sedikit tempelkan. Mulut ambil sedikit tempelkan. Nah, kemudian setelah di bagian kepala selesai, bagian bawah terutama aurat yang jalur depan, jalur belakang. Untuk jalur belakang niki ambil sedikit kapas, kemudian jenazah diangkat sedikit, terus ditusukkan dari bawah ke sampai notok ke tubuh jenazah, sampai notok. Ketika sudah notok, itu sudah. Kemudian jalur depan juga demikian. Jalur depan niku cukup ditempel, gak usah diblesek nih. Tempel. Terus setelah itu kalau sudah selesai masih ada sisa kapas masih banyak, ruas-ruas jenazah. Bau, ros-rosan ini loh. Bau, tangan, dengkul, lutut dan seterusnya sampai bawah jari-jari, telapak tangan, telapak kaki nggih. Niku ditempeli kapas. Jadi organ-organ yang paling mudah membusuk itu didahulukan. Ngerti ya? Nah, setelah itu baru proses mengkafani. Pertama yang dilakukan adalah memakaikan cawat. Apa cawat? CD itu, Pak. Setelah dikasih kapas baru ditutup. Lah. Oh, mana? Terus jadi jangan ditali, cukup di super-superkan apa ulang ya. Jangan ditutup. Kemudian izarnya dari anggota kanan ke kiri. Kanan ini Mas. Nah, izar, untuk izar itu ukurannya mulai dari atas pusar sampai bawah lutut, sampai kalau bisa sampai mata kaki. Ya. Terus setelah ini baru kemudian gamis dipakaikan. Dige. Ayo awas.
Gamisnya panjang, kalau bisa sampai di bawah lutut, sampai bawah lutut. Terus setelah itu memakaikan sorban, monggo. Nek wedok ya jilbab, nek lanang sorban. Nah, pakai jilbab pripun nggih? Padha kalau jenengan enggak ini jilbab nih kalau. Plek dadi. Nah, niki nek sorban ngeten saged. Iki sampean nggih sorban cilik men. Boten disuwel nggih. Dan setelah selesai baru kain di bawahnya, kain lapisan-lapisan ini kita tutup dari arah kanan ke kiri, dari sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, terus satu-satu, sambil ditata yang rapi. Niki Mas dibantu ndi ya, Pak. Sampeyan lungguh ini. Tarik. Iki kecek gini, tahan gini. Terus sebelah. Nah, terus toto plek sebelah sana ngeten. Nek wonten baru ditarik sedikit. Rodok diuntir sithik ditarik. Nah. Terus mengikat apa? Tali yang bagian tengah niku di posisi anggota sebelah kiri. Manggone teng kiri. Rika. Teng sebelah kiri. Soalnya mangke kan teng liang lahat teng kuburan, teng jero kuburan niku teng luwangan niku diiringke napa niku nengen niku sing posisi atas kan sebelah kiri. Lah mangke untuk melepaskan ikatan itu lebih mudah. Gampang. Mboten sah ngrayai. Nah, atas tali nih. Niki sing pocong. Nah niki sing atas. Oh, nggih. Niki satu lagi di sini, nek ditambah. Nah. Kalau memang ditambah menjadi 5 tali untuk tubuh yang jenazah yang besar, ini bagian dada menyilang, agak menyilang, disilangkan di gunung kembarnya itu, agar nanti gak gampang meletrok, ngoten lho, nggih. Nah, soalnya niku nek diangkat mungkin saged tumut goyang-goyang gampang meletok teng sebelah mriku. Silang, ada. Dikatkan sana. Nah. Silang. Nyilang dada ngeten. Bon. Nah. Nah, kemudian setelah selesai, kemudian ditutup dengan kain agar apa? Ya nyaman suasananya, nyaman untuk pentakziah terutama anak-anak kecil niki tetap ditutup dengan kain. Cara anak bocah cilik ben gak tom-tomen, ngertos? Tom-tomen.
Setelah ditutup, kemudian baru proses mensolati. Jadi ada kesamaan antara wanita dengan laki-laki, cuman perbedaannya di apa, jumlah kain, jumlah kain. Kalau memang dilakukan dengan sempurna untuk lapisan, laki-laki 3 lapis, tapi ukuran lapis 3 niku bisa masing-masing bisa mencukupi tubuh jenazah. Nek kurang berarti ditambahi dan seterusnya sampai diperkirakan cukup. Terus untuk wanita 2 lapis dan pakai gamis serta izar atau jarit tapih, terus kemudian kerudung atau khimar niku wau nggih. Niku pun kula kinten ngeten. Lah mangke yang lebih penting waktu menggotong ke makam itu posisi kepala tetap bagian depan. Posisi kepala neng ngarep. Jadi aja sikile sing maju rono. Kepala. Nggih. Makanya kita ditengeri bagian ngarep endi mburi endi ngeten. Nah, terus mangke setelah itu biasanya lek teng mriki cara membuat lubang kubur ini ku nopo pakai cempuri apa nganggo lahdun, luang landak. Nggih. Posisi mensolati. Nggih. Dilompati. Posisi mensolati jenazah, kalau jenazahnya laki-laki, niku biasane jenazah, peletakan jenazah niku kepalanya di utara apa di utara. Ki lor ngendi ki, Mas? Yos, etok-etoke lor kono ya. Nah, niki posisine teng mriki. Belakang kepala. Tapi nek jenazahnya wanita niku belakang pinggul. Ngoten. Nah. Iya. Nggih. Ngoten nggih. Lah, untuk jamaah nanti bagaimana pengaturan barisan pangkin jenengan saged tingali teng buku panduan. Nek kirang puas mangke saged dialog tanya jawab ngoten nggih. Terus kemudian waktu memasukkan jenazah ke liang kubur niki penting kula praktekaken cek kersane mangke saged difahami. Ngeten. Lah terus mangke semua ikatan dilepas. Bagian kepala, tengah, bawah semuanya dilepas. Terus kemudian bagian kepala kainnya ini dibuka satu persatu. Jangan lupa ngeten nggih. Terus mangke pipinya jenazah sebelah kanan niku ditempelkan ke tanah. Makanya teng mriku disukani bantalan lemah cilik ngoten. Kersane niki saged plek ngoten. Nah, nek gelu niku biasanya ditaruh belakang agar posisi jenazah kemiringan ini bisa tetap tidak goyang-goyang. Engko gak geblak ngene, geblak ngono. Diganjel gelu nggih. Nah, sing paling penting nih posisi muka jenazah dibuka, ini semua ikatan dibuka, Mas. Terus niki dilepas, tali-tali tengah itu semuanya dilepas, diambil. Kalau tidak diambil nggak apa-apa, yang penting ikatannya dilepas, Gak usah diambil nggak apa-apa, ikatannya dilepas. Nah, kemudian ini diletakkan posisi seperti ini. Jangan lupa pipi sebelah kanan niki menempel ke tanah. Bon.
Saged difahami ya? Ya, alhamdulillah. Kalau kinten ngaten untuk praktek mangke dilanjutkan tenggene dialog.